Makasih atas waktunya. Saya Rajo dari Jakarta. Mau tanya ke Mas Bika, apakah ada target di setiap harinya untuk menciptakan networking, baik dari ada daily, weekly, monthly atau tahunan gitu? Itu aja, makasih. Oke, bagus banget. Pertanyaan, tepuk tangan buat Mas yang di belakang ya, Mas Raju ya. Oke, jadi memang kalau pencapaian sesuatu target itu selalu ada. Tapi di sini saya bersyukur saya menjalankan bisnis ini dengan pasangan saya. Tepuk tangan buat International Diamond, Ibu Siska Sabri di belakang. Yang rajin bikin target itu istri saya. Jadi dia suka gini. Oke, bulan ini ya kita harus 7 qualified diamond. Walaupun misalnya capainya 4. Lumayan kan? Benar nggak Bapak Ibu? Karena kita targetkan setiap bulan harus dalam organisasi kita minimal QD dulu. Karena arah mau ke PD kan membutuhkan QD. Target itu selalu harus ada. Cuman kalau target jangka panjang itu saya lakukan setiap hari. Nah ini agak hal gila sedikit. Nah jadi kalau orang tahu Winners Power, tahu ya rata-rata ya. Saya sering lakukan Winners Power di kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu Winners Power, aku pasti berjaya bersama Winners. Itu saya lakukan setiap hari. Karena target saya mau, karena saya udah dicuci otak lah sama Pak Sadik. Dicuci otak maksudnya yang dalam hal positif. Bahwa target kita kan mau platinum. Untuk sampai platinum harus QD dulu. Harus nanti mau PD nggak bisa menjadi PD kalau kita tidak bisa meng-QD-kan orang lain. Untuk jadi ID tidak bisa jadi ID kalau tidak mem-PD-kan orang lain. Jadi target itu harus ada. Tanpa target kita akan nggak ada arah. Sama kayak kita mau ke satu alamat, kalau kita nggak ada tujuannya, kita akan nyasar mas. Harus ada target. Harian, bulanan, tahunan harus ada. Dan target itu biasanya harus yang realistis juga. Jangan yang misalnya baru gabung, Pak saya yakin 3 bulan saya pasti platinum. Itu udah gak realistis. Harus yang realistis. Jadi oke, QD apa segala macam ya. Nah jadi kalau namanya target ini memang harus buatlah. Kalau tidak ada target, tanya sama upline-nya bagaimana cara set target tadi. Jadi penting sekali. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Makin lama makin panas di sini pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Imelda dari Kupang. Kalau pengalaman kita di Kupang itu agak beda, ya mungkin sahabat-sahabat semua di sini tahu bahwa di sana itu kelompok kategori orang yang masih kalau mau dibilang Thomas, dilihat bukti dulu, baru bisa percaya. Sehingga kalau semua itu bisa menjatuhkan target, kita di sana itu bergerak, target itu tidak termasuk dalam menjalankan bisnis ini. Karena di sana kalau kita masuk dengan bicara bisnis itu pasti nol, kita tidak akan dapat apa-apa. Karena masyarakat di sana itu mau kejar sehatnya dulu. Jadi begitu mereka sudah alamin sendiri tanpa kita minta, mereka sudah bercerita. Ya, nah ini terbalik dari tadi saya dengar, itu terbalik dengan sahabat-sahabat semua di provinsi yang lain. Sehingga di sana kita harus pintar memanfaatkan peluang. Jadi contohnya karena di sana itu lebih pede kalau PNS. Jadi saya menangkap peluangnya itu di bulan Juni-Juli kemarin. Karena ada gaji beruntun kan. Kalau orang PNS ada gaji beruntun. Nah di situ saya sudah bisa tahu orang-orang mana yang harus saya datangi. Jadi ya Maret itu saya bergabung, Juni itu saya beri KIDI, Juli saya maintain. Nah itu karena saya menggunakan peluang di Juni-Juli itu untuk memanfaatkan pendapatan yang berlebih dari tiap orang. Tetapi siapa yang harus kita datangi, itu kita lebih banyak ke rumah sakit. Nah yang jadi pertanyaan, kalau kita bicara itu kan tergantung talenta, ya. Saya sendiri jadi capek karena saya saat ini sudah dapat 23 kaki juga sudah bertambah. Sebenarnya Jumat kemarin minta dari BPJS untuk kita presentasi di sana, tetapi kita ada ikut convention. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah begini, kita memberikan pencerahan kepada orang itu pasti pendekatannya beda-beda. Menurut Bapak, salah nggak kalau kita masuk dengan kekuatan produknya dulu? Kekuatan produknya dulu, baru bisnis.
Oke, Bu Kira-kira Meda mau bagaimana, Bu? ditanyakan ke yang mana? Terserah. Oh, Terserah, mungkin pertanyaan saya ini dialami oleh ketiga bapak, tapi saya minta yang paling senior. yang paling Terima oke, kasih. yang paling senior. Saya tahu jawabannya. Kalau yang paling senior saya tahu. Silakan dong. Salah. Mbak Ratu, Ya. tadi kita udah dari awal udah komen, kita tidak boleh mempersalahkan umur, senior. Ini ada Bicaranya senior bukan umur. Ini senior. Ini kita maafkan Mbak Ratu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu dari Kupang. Sebetulnya inilah uniknya kalau menurut saya pribadi ya. Inilah uniknya Business for Life. Kenapa? Kita ternyata punya produk yang sebetulnya satu dan hanya satu-satunya yang ada di dunia. Artinya apa? Kita mempunyai sebuah produk yang mempunyai kekuatannya menurut saya melampaui sesuatu yang pernah kita jumpai di bidang kesehatan selama ini, termasuk ya dijumpai oleh dokter sendiri. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita tahu bahwa produk kita ini unik. Unik itu artinya apa? Memang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh misalnya kan, produk kita ini adalah sesuatu yang bisa meningkatkan kemampuan imun, menenangkan kembali, mendidik segala macam, dan itu tidak dimiliki oleh produk lain. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan. Menurut saya pribadi, kelebihan kita ini, keunggulan kita ini harus kita ulang. Makanya kadang-kadang, mohon maaf untuk saya sendiri, kami sama Bu Yul, sebetulnya kami ini adalah multi level ataupun marketing apa namanya Pak? Apa namanya Pak? Bisnis marketing pertama kami, dan kayaknya memang yang terakhir juga. Artinya apa? Kami akan bertahan di sini dengan cara apapun. Kenapa? Karena produk bukan, artinya gini, yang kita maksud adalah bahwa kami dengan pengetahuan tentang bisnis marketing ini sangat minim sekali, tapi dengan bantuan produk kami sangat terbantu lagi berkembang dengan begitu pesatnya. Itu aja. Oke. Boleh mungkin saya tahu nih ada jawaban dari Pak Budi. 1 menit Pak, boleh Pak. Oke, kalau saya Bu, yang pasti apapun yang Ibu pikirin betul Bu. Maksudnya apapun yang Ibu pikirin betul apa? Kalau Ibu mikirnya gitu ya pasti jadinya gitu Bu. Oh Kupang nih gitu ya. Saya juga banyak ke kota-kota Bu. Yang dimaksud kota-kota apa? Ibu pernah ketemu nggak satu kota nggak ada KFC Bu? Bioskop aja nggak ada Bu. Ya. Jadi kadang kalau kita bilang 4 bulan ada satu international diamond, sekarang sudah ada 2 orang international diamond dari kaki yang berbeda. Kenapa? Saya ke kota manapun selalu orang bicara bahwa beda lah, MLM ini mahal lah, ini kota kecil, di sini tidak ada orang percaya MLM, gitu ya. Kok Ibu percaya sama MLM? Emang Ibu bukan dari kota itu Bu? Bener nggak? Jadi kalau kita berpikirnya gitu, pasti yang kita lakukan, yang kita dapatkan seperti itu Bu. Karena kita prinsipnya nggak ada orang di dunia ini kalau kita bilang awalnya langsung menerima MLM. Bener nggak? Tapi kalau kita selalu berpikir bahwa di sini beda, ya yang terjadi adalah beda, gitu. Makanya kalau kita mau Semarang, orang yang tahu di Jawa Tengah, tahu nggak Semarang unik? Bisnis apapun Bu, masuk Semarang, gulung tikar ya. Loh sungguh, ya kalau Anda yang tahu ya. Tapi kalau kita lihat Bapak sekalian, saya tidak mau mikir seperti itu. Kenapa? Justru itu kalau kita bilang hari ini saya ada di sini, benar nggak? Kalau saya berpikirnya sebagai orang Semarang, saya mikir Semarang itu pelit-pelit Bu. Kenapa? Bapak Ibu lihat, ada konser Jawa Barat ada, Jawa Timur ada, ya. Bahkan kadang kota-kota kecil di luar pun ada. Solo ada. Semarang di mana? Gak ada. Heran saya, betul ya? Jadi kadang kalau kita bilang, Bapak Ibu sekalian, apapun yang Anda pikirkan betul. Kalau Anda mau mulai dari produk, kalau menurut Anda betul, ya betul. Betul nggak? Tapi kalau menurut kita, menurut saya, semua ada hasilnya sendiri-sendiri Bu. Ingat MLM itu bikin ceritanya jaringan, bener kan? Kalau Ibu mau bikin jaringan, yang bisa bikin jaringan itu bukan penjual produk Bu. Karena orang yang jual produk pada akhirnya apa? Dia cuma konsum doang. Ya, setelah konsum doang sembuh, kadang tidak beli lagi segala macam. Nah, yang pertanyaannya yang kita mau yang mana? Yang bikin jaringan atau yang mau pakai produk kita? Yang mana? Kalau mau bikin jaringan, cara yang harus dilakukan yang bisa membangun
Jaringan. Yang bisa membangun jaringan apa? Orang bisnis. Kalau kita mau sekarang pertanyaan saya, siapa yang di sini sakit? Ada nggak yang di sini sakit? Yang di sini sakit ada nggak? Nggak ada. Saya bikinnya apa? Sakit fisik. Coba saya tanya, siapa yang di sini sakit finansial? Gila kan? Prospek yang sakit fisik nggak kelihatan, yang jelas-jelas sakit finansial banyak, malah nggak prospek ya sakit finansial. Lo bener nggak? Lo bener nggak, buat sekalian? Jadi kadang kalau kita lihat Bapak Ibu mulai dari produk, nggak salah Bu. Saya tahun awal saya prospek dari produk Bu. Makanya apa? Saya kadang kalau Pak Rian ya datang ke Semarang, saya kadang malu Bu. Kenapa? 300 LP didatengin. Tahu nggak 300 LP? Level 4 lagi. Lo bener nggak? Jadi kadang kalau kita lihat, kenapa? Sudah qualified diamond, fokus sama produk, cari orang sakit, makanya nggak jalan-jalan. Tapi begitu kita dapat orang yang mau jalankan bisnis Bu, kita akan jalan. Maka kadang kalau kita ngomong, cuman ada 3, user, penjual obat, atau mau jadi entrepreneur. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau yang mana? User, penjual obat, atau entrepreneur? Bedanya apa sama penjual obat? Bapak Ibu di sini jual transfer factor atau jual Volite? Saya tanya gitu aja ya. Jadi tapi semua kembali ke kita ya, sekalian. Tidak ada yang salah. Karena Eric Ward baru-baru ini bilang ya, yang dari produk juga menghasilkan omset, yang dari bisnis juga menghasilkan omset gitu ya. Cuman pertanyaannya, mana yang lebih cepat sebetulnya kita harus tahu. Karena kalau Anda ingin lebih cepat menghasilkan finansial yang baik, Anda harus mulai dari bisnis gitu. Karena membangun dari produk, bukan saya ngomong apa, capek kita lama-lama jadi dokter gitu ya. Jadi kalau kita dari bisnis enak gitu ya. Pak, duitnya gimana? Kita jadi semangat dong, bener nggak? Pak, dosisnya gimana? Gak dibuka WA-nya. Gila ini WA. Dibuka tahu kalau kita udah buka WA-nya. Benar gak? Kita mau nambahin? Boleh nambahin. Tapi saya mau nambahin juga, orang Semarang kata pelit-pelit ya. Pak Budi gak pelit kok. Baik banget nih Pak Budi, potong Bapak Budi. Nggak, jadi saya nambahin sedikit aja Bu. Memang betul, cuman menambahkan sedikit bahwa nggak ada salahnya jalan di produk. Karena saya juga menjalankan ini dari produk. Bahkan sampai hari ini saya berusaha meninggalkan itu, tapi tetap ada itu. Kalau beberapa yang tahu, testimoni yang saya alami itu begitu luar biasa. Nah jadi di awal saya produk, dan bahkan saya ketemu upline itu yang membimbing saya sendirian di Batam waktu itu. Itu setelah saya capai Presidential Diamond, baru saya ketemu upline, baru saya tahu ini bukan bisnis jualan produk. Ini adalah network marketing. Network marketing bukan menjadi penjual. Nah, dan kalau kita terus berkecimpung di produk, nggak apa-apa. Sekarang Ibu jalankan secara produk, karena memang betul produk bisa bikin volume. Istri saya jago banget jualan produk Bu. Dia kalau mau produk itu hari itu dia bilang, saya kaget pernah ada satu kali ya, ini takjub sama dia. Kalau dia jualan produk, nggak pernah di bawah Fastad Bu. Kalau istri saya prospek, saya mau kasih Fastad aja kadang-kadang, ada duit nggak dia? Gitu ibaratnya ya. Istri saya nggak ada. Kadang-kadang orang beli sampai 2 Fastad bisa, dia bisa prospek produk ya. Jadi tidak ada salahnya produk, tapi cepet-cepet Bu belajar sama sponsornya Ibu yang membawa Ibu ke sini bagaimana membangun jaringan. Karena nanti pada satu titik kita menjual produk, nanti akan ada namanya titik capek Bu. Karena kalau kita jual produk, kita akan jadi ambulan. Setiap hari antar produk sini ya. Kadang-kadang kan sok paten pula. Volay sebenarnya bisa kirim ya. Sok paten ngerti ya. Kadang-kadang Volay kan bisa kirim ke rumah customer, betul ya? Ya maksudnya Volay kan bisa kirim ke rumah. Kadang-kadang supaya menjaga kedekatan kita mau antar sendiri. Lama-lama kita kecapean sendiri. Jadi Ibu teruskan, nggak apa-apa jualan produk ataupun masuk ke produk dulu, tapi pastikan Ibu belajar network marketing. Nanti Ibu akan merasakan bahwa bisnis ini luar biasa, passive income masuk, itu yang kita cari di sini. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh Ibu. Terima kasih, saya Evelyn dari Jakarta. Saya ingin menanyakan, karena ada yang menanyakan juga, kalau untuk bikin network marketingnya ya, untuk
sampai ke bawah itu supaya dapat terus sampai ke bawah itu gimana? Sampai ada limitnya enggak atau tidak terbatas ataukah level berapa yang untuk bisa tidak terbatas ke bawah? Gitu. Ataukah nanti takutnya kan ambilnya yang ini enggak akan bisa ke bawah gitu loh, sampai ke bawah. Oke, Ibu mau dijawab seperti apa, Bu? Terserah, monggo semuanya boleh. Sama Sweet dong, sekarang saya mau lihat Sweet coba. Coba, ayo Sweet, coba. Namanya tua lagi ya? Jangan ya, Bu? Enggak tua, senior. Pak Budi boleh. Siapa, Bu? Boleh Pak Budi monggo. Oh, Pak Budi monggo. Budi Monggo, bukan Budi Monggo. Kalau saya Bu, sebetulnya Bu, saya masalah bonus pun sebenarnya nggak pernah mikir Bu. Sampai titik ini pun saya nggak pernah Bu yang namanya buka bonus itu ya detail tahu ini gimana saya sebetulnya jujur nggak pernah Bu gitu. Tapi minim saya tahu. Yang pasti kalau teman-teman tidak makin berkembang, sebetulnya kita harus jujur. Boleh ada yang namanya breakaway, ya. Kalau namanya breakaway nggak? Ada titik-titik tertentu itu memang kalau kita bilang ya. Satu contoh. Misal contoh ada di bawah kita sudah peringkatnya sama atau nanti ada yang peringkatnya lebih gitu ya. Cuman saya pastikan gini Bu, Voleh jauh lebih baik dibanding perusahaan lain. Kenapa jauh lebih baik dibanding perusahaan lain? Kalau kita pun nanti ada yang namanya breakaway, itu bonusnya tetap besar Bu. Bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Ya, satu contoh saya punya upline, Bapak Ibu tahu nggak upline saya cuma punya member saya 1. Ya, walau yang dulu pernah ngerekrut sekali kalau nggak salah ponakannya gitu ya, tapi udah lama nggak aktif. Membernya cuma saya 1 Bu. Tahu nggak bonusnya berapa kira-kira? Hah? Ya kalau saya hitung-hitung mungkin itu pun saya tidak pernah hitung sih Bu sebetulnya ya, karena saya orang malas hitung-hitung Bu sebetulnya ya. Tapi kira-kira 10 juta bisa dapat Bu. Ya kan, cuman ada saya 1 gitu ya. Cuman masalahnya kalau kita bilang ada terpotongnya nggak? Ya ada lah gitu ya. Karena tujuannya Voleh kan working plan, bener nggak? Apa itu working plan? Yang kerja yang dapat lebih. Maksudnya yang kerja yang dapat lebih gimana? Waktu kita awal join, pengennya yang mana? Yang adil atau yang nggak adil? Yang lebih banyak kasih apa atau yang adil buat kita? Yang adil buat kita kan? Lucunya bisa sudah jadi distributor, pengennya adil buat upline, karena kita sudah dari upline. Jadi ini tetap kalau Anda tidak makin maju di industri ini, tetap akan ada potongannya Bu. Ya, jadi kalau Anda yang sudah peringkat qualified diamond, itu paling berbahaya. Makanya minim Bu, presidential diamond, paling minim international diamond. Kalau sudah international diamond, tidak usah dipikir Bu, bonus besar pasti tetap. Ya, karena semakin dipikir, semakin kita pusing Bu ya. Terima kasih. Oke, maaf. Pak, bukan masalah bonusnya Pak, tapi masalah jaringannya yang ke bawahnya Pak. Itu sampai batas berapa? Apakah kita seandainya bikin jaringan ya Pak ya? Itu kan seandainya segitiga gitu ya, segitiga bawahnya itu sampai batas berapa? Apakah tidak terhingga ataukah sampai batas berapa Pak? Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau di BOP sudah ada Bu infinity Bu, ya infinity. Tapi minimal Anda qualified diamond itu bisa infinity Bu. Saya bilang minimal qualified diamond bisa infinity ya, tapi jelasnya detailnya nanti Ibu nanya sama yang ngundang sponsornya. Tapi buat saya Bu, kalau kita masih awal-awal nggak usah terlalu tahu detail Bu. Yang penting di industri ini Anda lakukan saja, merekrut banyak, prinsipnya cuma satu, melebar, 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 melebar Bu. Dalamnya pun nggak ada batasnya, sampai kapanpun mau level 1000 tetap akan dapat Bu, gitu ya. Oke, jelas ya Bu? Oke, jelas. Jadi di Forward ini Bu, batasan mitra kita ini tidak terbatas, ya. Jadi nanti Ibu pun saya doain Ibu, kedalaman Ibu sampai 100 orang ke bawah. Ya. Oke, ada lagi? Oh itu Bu Kris, Bapak baju kuning. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk kita pembicara kita. Ini jawabannya luar biasa loh, benar-benar luar biasa jawabannya. Iya Mas, silakan. Saya kira belum silakan. Nama saya Mas Mur di Jakarta. Siapa namanya Mas? Mas Mur. Oh, Mas Mur, angkat tangan. Mur. Oh, Mur. Ya, boleh Mas, silakan Mas. Ya.
Saya ada 2 pertanyaan, mungkin jawabannya mungkin singkat-singkat. Ya, yang pertama, saya melihat di sini di depan kebanyakan menjalankannya berdua dengan pasangan. Betul ya? Boleh ditanya betul? Betul, Ya. betul. Apakah sejak awal sudah berdua atau bagaimana? Karena terus terang waktu saya bergabung di bisnis ini, saya sendirian dan saya merasa akan lebih Indah pada waktunya. bukan. Ya, mungkin lebih indah. Maksudnya lebih indah apabila menjalankannya berdua. Pertanyaan saya, apakah dengan menjalankan berdua ini masing-masing mendaftarkan sebagai distributor atau atau tergabung? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kalau pasangan kita tuh susah untuk diajak? Oh, oke. Ya, itu pertanyaan lanjutannya. Karena saya pengen, ya sebenarnya itu yang saya alamin. Mungkin entah kurang termotivasi atau apa, tapi yang pasti kalau untuk produk sudah merasakanlah kami manfaatnya. Kemudian yang kedua, mengenai ini kan kaitannya dengan bisnis ya Bu, Pak. Dan ini kaitannya dengan perusahaan kita bernaung. Saya agak takut, mungkin pertanyaannya agak kritis, tapi ini demi kebaikan saya pribadi juga sih, keyakinan saya bahwa apakah kita di bawah perusahaan yang benar, artinya sudah tepatkah? Karena kita membangun bisnis ini kan bukan bisnis main-main ya, artinya kita dijanjikan oh ini penghasilan bisa diwariskan segala macam, tapi kalau 10 tahun mendatang tutup bagaimana? Nah, artinya mungkin itu yang kita butuh, terutama bukan di For Life Research LLC-nya saja ya Bu. Kita kan di Indonesia, nah bagaimana nasib kita semua apabila misalnya mungkin saya kebayang bahwa dulu waktu Indonesia belum ada For Life Trading. Mungkin saya pengen tanya lebih ke arah sananya, apakah kita aman di For Life? Oke. Terima kasih. Oke. Jadi lupa ya pertanyaan pertama ya? Oh enggak. Mas Dika, boleh. Ini langsung jawab dua-dua atau satu-satu? Oh ya, oke. Oke, kalau yang pertama, sebenarnya waktu pertama kali saya ikut Diamond Camp, waktu itu saya ingat banget GID-nya adalah Pak Rian dan Ibu Kenny yang ada di depan ini, yang luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Jadi waktu Pak Rian cerita tentang awalnya itu bukunya dibakar ya Pak ya? Disobek. Nah, bedanya kalau istri saya bukan sobek buku, dia sobek-sobek adik saya. Jadi Mas, saya menjalankan bisnis ini di awal sendiri. Istri saya waktu itu kami masih baru punya Bajaj Pulsar ya, motor yang keren banget di abad itu. Ya, di mana waktu itu kita sering kehujanan, dan kita sering kepanasan. Istri saya sering banget cuekin saya malam-malam karena ini suaminya udah gila, dia bilang. Bagus-bagus kerja di bank, bagus-bagus punya penghasilan, mau jadi tukang obat. Nah, ya ibaratnya itu bayangannya dia. Jadi pada endingnya kalau Mas tanya bagaimana cara membangkitkan istri, mudah Mas, kasih bonus gede sama istri Mas. Ya, jadi itu tadi ya kalau untuk ini. Nah, kalau untuk yang kedua, kalau masalah perusahaan, saya juga termasuk skeptis di industri ini dan skeptis dan teliti. Karena waktu saya kerja, saya memproses kredit di atas 10M. Nah, itu kerjaan saya. Jadi saya orang yang ya namanya mau kasih uang ke orang kan pasti agak teliti Mas. Sama dengan bisnis ini, saya lihat kalau sejauh ini Mas, kalau kita nggak akan ada yang bisa prediksi kapan kiamat, kapan kita mati, kapan kita bisa sukses, nggak ada. Tapi sejauh ini, menurut saya For Life is the best company. Ya, sekarang saya mau kasih yang senior juga. Ya kan? Ini pasangan yang luar biasa bisa dicontoh di For Life, di Winners terutama. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Saya mungkin punya pengalaman sendiri dengan yang namanya mengajak pasangan untuk berbisnis. Karena sama dengan Pak Dika, awalnya saya juga memulai bisnis ini sendiri. Jadi saya awal
berkenalan dengan For Life diawali karena bukan tertarik dengan bisnisnya jujur, tetapi dengan produk waktu itu. Jadi saya terpikir ibu saya sakit waktu itu, kemudian upline saya Mustafa Debu menawarkan produk. Saya waktu itu berpikir hanya untuk konsumsi ibu saya karena untuk sudah capeknya berobat kemana-mana. Nah waktu saya bawa, saya ambil paket Diamond waktu itu, Diamond Plus 8 juta. Dengan senang hati saya bawalah paket itu, pulang roadshow di hotel, pulang waktu itu Pekanbaru belum ada ini kantor. Sampai di rumah apa yang terjadi Pak? Itu kayak kamu bawa apa? Oh ini suplemen bagus loh untuk mama. Itu banyak kelihatannya, beli berapa? 8 juta. Kamu beli 8 juta? Gini hari duit susah. Bodohnya gitu. Orang gak berani bilang saya bodoh di kampus Pak. Tapi di rumah saya dibilangin bodoh. Bodohnya kamu beli 8 juta. Terus saya bilang, tapi ini bagus. Dia bilang apa jawabnya? Kecap itu di mana-mana juga ngakunya nomor 1. Saking nolak. Terus belinya di mana? Ya itu ada lewat jalur MLM tuh. MLM lagi katanya. Saya tahu dia paling benci dengan MLM. Kalau orang mungkin nggak suka, tapi dia paling benci dengan. Ternyata istrinya jalan beli lewat MLM, gabung dengan MLM. Kebayang nggak Pak berapa bencinya? Nah, tapi saya kalau sudah terlanjur beli 8 juta, saya konsumsikan ibu saya segala macam, singkat kata. Sampai akhirnya berjalan beberapa bulan. Jadi kalau ada BOP, akhirnya 2 bulan setelah saya gabung BOP kantor buka di Pekanbaru, adalah BOP segala macam. Saya selalu ajak, yuk ke kantor For Life ada BOP. Dia jawab gini, dia nggak larang saya, mami pergi aja, tapi jangan pernah ajak saya ke kantor For Life. Yang namanya For Life jangan pernah ajak. Itu sudah tertulis, jangan pernah. Oke lah, saya bilang nggak apa-apa. Tapi setiap minggu itu saya ajak terus, tetap jawabannya. Nah, ada titik baliknya setelah 4 bulan, bukan 4 bulan. Kapan BOP roadshow di yang Pak Dika yang Pak rally, yang Pak Dika di rekognisi ID. Maret 2014. Nah, di WSF di Maret itu kita dari Pekanbaru waktu itu rame-rame mau ikut. Tapi yang saya di jaringan saya itu kebetulan yang ikut itu mereka suami istri, ajak pasangannya. Lah saya kan mau berangkat sendiri kan nggak lucu. Akhirnya saya beranikan beli tiket berdua. Pesan hotel, beli tiket. Apa yang terjadi seminggu mau belum berangkat? Kita ke Batam ya, ada acara Pak For Life. Kan udah saya bilang For Life jangan diajak-ajak. Tapi sampai dekat hari H saya masih bertahan. Saya pikir gini, udahlah biar aja lah, pokoknya deket-deket. Besok mau berangkat malam ini saya bilang, nggak packing, kita besok mau. Packing kemana? Katanya. Ke Batam. Ngapain ke Batam? For Life. Kan udah saya bilang, aku udah beli tiket. Berapa sih harga tiketnya? Aku ganti katanya. Gitu. Kebayang nggak bagaimana perasaan? Saya bilang gini, ya udah kalau gitu nanti kalau orang tuh pergi suami istri pergi makan, aku cari makan, mau cari teman aja lah yang lain, saya bilang. Terus saya bilang gini, udahlah sekarang akhirnya saya ngalahnya gini, udahlah sekali ini aja saya temenin. Besok kalau nggak suka nggak usah lagi temenin. Tapi sekali ini saya udah terlanjur beli tiket, saya bilang temenin. Tapi Allah Maha Kuasa, saya sampai di tempat suami saya yang tidak suka, memang betul di area rally dia duduk paling belakang, paling pojok. Saking gak sukanya, tapi terpaksa harus datang karena menemani istri tercinta. Ya. Duduk paling belakang dengan setengah hati. Dengar bla 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 bla. Terus setengah perjalanan dia keluar, nggak ikut lagi. Terus kemudian masuk lagi. Kemudian ternyata dia terhipnotis oleh sang guru besar kita Pak Sadikdin, dengar cerita begini bla 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 bla. Sampai keluar, selesai acara, sampai acara habis, kita keluar. Sampai di luar saya ditodong oleh Dr. Busman yang kebetulan duduk di belakang. Kita sama ada Pekanbaru, ya, yang Dr. Busman cegat saya di pintu. Dia bilang gini, Mami, dia waktu itu belum panggil saya Mami, panggil dulu. Karena belum jadi anak saya. Dia bilang gini, Bu Yun,
kita adain acara begini di Pekanbaru, berani nggak? Saya ditantang, karena kebetulan leader waktu itu saya sama Dr. Busman ada di Pekanbaru. Saya ditantang gitu, saya pantang ditantang. Emang siapa takut? Saya bilang, ayo, saya bilang gitu. Berani, kapan? Minggu depan, saya bilang. Benar, seminggu ya kita persiapkan, langsung kita kerja keras, rapat, langsung bla bla bla, siapa panitia, sianu, bikin brosur, cetak undangan, segala macam. Kita ada 1 hari itu nonstop sampai jam 1 malam kita kerja. Ada rally, hadir 400 orang. Waktu itu. Tetapi pada saat Dr. Busman menantang saya, Bu, kita adain, berani nggak? Apa yang terjadi? Diam-diam si Papi ngelendot dari saya belakang, bilang gini sama Dr. Busman, saya boleh ikut nggak? Diam-diam dia bilang, saya boleh. Dr. Busman tuh belum kenal dengan si Papi. Dia bilang, Bu Yul itu siapa? Saya bilang, saya nggak pernah nongol, memang nggak pernah nongol dan nggak pernah mau. Itu suami saya sih, bilang. Oh, udah mulai sampai di rumah nggak nolak lagi. Besok saya aja, wih, Ani mau rally, jadi kita sibuk nih. Ikut, katanya mau ikut. Ya mau ikut. Nah, alhamdulillah sampai hari ini bukan saya lagi yang semangat, dia lebih semangat dari saya. Itu pengalaman saya. Jadi kuncinya apa yang ingin saya sampaikan? Jangan pernah putus asa untuk mengajak. Memang yang paling sulit itu adalah mengajak orang terdekat kita. Ya, makasih. Buka rahasia dikit ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi ya. Dia harus masuk suami istri atau si sendiri atau dua-duanya. Menurut saya sih dua-duanya boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak mau berdua sama dia. Tapi saya ID saya sendiri, dia ID sendiri. Jadi kami ID-nya berdua, masing-masing ID kami berdua. Jadi account